Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pentingnya peran bimbingan konseling Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di dalam keluarga, seseorang pertama kali belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, komunikasi, serta nilai-nilai agama. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua keluarga selalu berjalan dengan baik. Nah, di mana berbagai masalah seperti konflik, kesalahpahaman, masalah ekonomi, hingga kurangnya komunikasi dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Nah, oleh karena itu, bimbingan konseling Islam ini hadir sebagai salah satu upaya membantu keluarga menghadapi berbagai permasalahan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Keharmonisan keluarga sangat penting, karena keluarga merupakan tempat seseorang mendapatkan rasa aman, nyaman, dan dukungan emosional, di mana keluarga yang harmonis memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, saling menghormati, yang kedua, komunikasi yang baik, yang ketiga, adanya rasa kasih sayang, yang keempat, saling membantu ketika menghadapi masalah, yang kelima, menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab, di mana anggota keluarga akan merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan juga memiliki kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, keluarga yang sering mengalami seperti konflik dan dapat menimbulkan seperti stres, kecemasan, bahkan berdampak pada perkembangan anak. Bimbingan konseling Islam ini memiliki beberapa peran penting dalam membantu keluarga menciptakan dan juga mempertahankan keharmonisan. Peran tersebut meliputi seperti fungsi preventif, kuratif, pengembangan, dan pemeliharaan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu fungsi preventif atau pencegahan, di mana preventif ini adalah upaya untuk mencegah munculnya masalah atau konflik dalam keluarga sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Di mana dalam perspektif bimbingan konseling Islam, keluarga diberikan edukasi mengenai pentingnya komunikasi yang baik, saling menghormati, saling memahami dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, pasangan suami istri diberikan pemahaman tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, dan mengelola perbedaan pendapat secara lebih bijaksana. Dengan adanya pencegahan sejak dini ini mampu untuk potensi konflik dalam keluarga ini dapat diminimalisirkan sehingga keharmonisan keluarga ini tetap terjaga. Yang kedua itu kita beralih ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi kuratif, di mana kuratif ini bisa dikatakan sebagai fungsi penyembuhan atau pemecahan masalah, di mana fungsi kuratif ini berperan ketika keluarga ini sedang menghadapi masalah atau konflik. Dalam kondisi ini, konselor membantu anggota keluarga mengidentifikasi sumber permasalahan, memahami perasaan masing-masing, serta mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, di mana konselor juga membantu keluarga mengembangkan sikap saling sabar, saling memaafkan, dan menghindari perilaku yang dapat memperburuk konflik. Sebagai contoh, ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri akibat kesalahpahaman, di mana ini konselor dapat memfasilitasi mereka dengan menggunakan dialog yang sehat, sehingga kedua belah pihak ini dapat saling memahami dan menemukan jalan keluar bersama. Yang ketiga itu kita beralih ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi pengembangan, di mana fungsi pengembangan ini bertujuan membantu anggota keluarga mengoptimalkan potensi dan juga kemampuan yang dimiliki agar dapat menjalankan perannya secara lebih baik. Di mana melalui bimbingan konseling Islam, anggota keluarga ini didorong untuk meningkatkan kualitas dirinya baik dari segi spiritual, emosional, dan maupun sosialnya. Suami ini dibimbing untuk menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, serta istri ini didorong untuk menjalankan peran dengan penuh kasih sayang. Dan anak-anak diarahkan agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik. Ketika anggota keluarga ini mampu menjalankan perannya dengan baik dan lebih optimal, maka hubungan dalam keluarga ini akan menjadi lebih harmonis dan juga menjadi lebih seimbang. Selanjutnya itu keempat, fungsi pemeliharaan, di mana fungsi pemeliharaan di sini bertujuan menjaga kondisi keluarga yang sudah baik agar tetap harmonis dan berkembang ke arah yang lebih positif. Di mana bimbingan konseling Islam ini tidak hanya diberikan
kepada keluarga yang bermasalah saja, tetapi juga kepada keluarga yang sudah harmonis agar mampu mempertahankan hubungan keluarga yang sehat, di mana bentuk pemeliharaan ini dapat berupa seperti penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan komunikasi keluarga, pembiasaan kegiatan seperti ibadah bersama, serta pengembangan budaya di dalam anggota keluarganya, dan juga saling menghargai dan saling mendukung. Dengan demikianlah keluarga ini tidak hanya mampu mempertahankan keharmonisan yang telah tercapai, tetapi juga semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Nah, selain strategi-strategi tersebut, bimbingan konseling Islam juga ini membantu anggota keluarga untuk meningkatkan rasa empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan kondisi anggota keluarga satu sama lain. Jadi mana empati ini sangat penting, karena banyak konflik dalam keluarga ini terjadi bukan karena masalah yang besar, melainkan karena kurangnya saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Di mana bimbingan konseling Islam ini mendorong anggota keluarga ini untuk membangun kebiasaan saling memberikan dukungan emosional, dukungan sederhana seperti mendengarkan, memberikan apresiasi, dan juga menunjukkan perhatian. Hal inilah yang dapat membuat anggota keluarga ini merasa dihargai dan juga merasa dicintai. Di samping itu, konseling Islam juga ini mengajarkan pentingnya pengendalian emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat, di mana Islam juga ini mengajarkan umatnya untuk tidak mudah marah, menjaga kelisan, serta menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Ketika setiap anggota keluarga ini mampu mengendalikan emosinya, maka konflik dapat diselesaikan secara lebih bijaksana tanpa menimbulkan luka hati yang berkepanjangan. Strategi lainnya ini adalah seperti membangun komitmen untuk memiliki waktu bersama. Seperti di tengah kesibukan bekerja dengan aktivitas sehari-hari, keluarga ini perlu menyediakan waktu untuk berbicara dan berbagi pengalaman, seperti makan bersama atau melakukan kegiatan ibadah bersama, seperti momen-momen yang dapat memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut secara lebih konsisten, keluarga tidak hanya mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarganya, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih erat, penuh kasih sayang, serta memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan terciptalah tujuan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dapat lebih mudah untuk diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video edukasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran bimbingan konseling Islam dalam meningkatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga. Semoga materi ini yang telah saya paparkan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang, komunikasi yang sehat, serta penguatan iman, sehingga dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan penuh kesabaran dan juga ketangguhan. Di mana saya Andi Amreka mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan video ini. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.